A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya muliakan, Bapak Ibu orang-orang tua saya yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih menggerakkan hati kita untuk mau hadir di majelis ilmu ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu di majelis ilmu ini menjelang waktu Isya ini yang dikatakan Rasulullah akan mendapatkan pahala ribat. Ribat itu seperti orang yang menjaga perbatasan negeri dari musuh. Jadi itulah keutamaan orang menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Kemudian selama duduk di majelis ilmu, apa kata Rasulullah? Malaikat bentangkan sayapnya untuk memberikan ketenangan jiwa kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Makanya kadang saking tenangnya itu Pak, tertidur kita. Nah, itulah. Jadi makanya saya tidak pernah komplain Pak, kalau sedang ceramah orang tertidur, itulah nikmat dari Allah. Karena duduk bisa dia tertidur, orang aja udah berguling di rumah tidak bisa tidur Pak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu payah tidur, datanglah ke pengajian, mudah tertidurnya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Salah satu yang membuat hidup kita ini bisa tenang Pak, apabila keinginan hawa nafsu kita selaras dengan yang diinginkan Allah, baru akan banyak keajaiban yang akan kita rasakan. Kita sekarang kenapa sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa? Salah satunya sumber makanan kita. Makanan kita makan halal, sumber pencariannya kadang subhat, banyak yang meragukan. Itu yang membuat kita tidak tenang jiwa kita. Karena sesuap yang haram aja masuk ke dalam perut ini, masuk neraka kita Pak. Apalagi entah ada berapa yang haram masuk ke dalam tubuh kita ini. Makanya orang Islam itu Bu, mesti tahan tidak saat dia kesulitan, supaya dia jangan sampai mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Parkir halal, tapi kalau di diskotik parkirnya Pak jadi haram dia, walaupun dia cuma parkir jaga sepeda motor, jadi haram dia jadinya. Nah ini yang susah sekarang ini. Kenapa hati kita itu sulit untuk dapat petunjuk? Kenapa sulit untuk tenang? Takutnya entah berapa suap yang sudah masuk ke dalam perut kita ini Pak. Nah ini yang mesti Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Sesulit apapun keadaan hidup, jangan sampai memakan, mencari pencarian yang haram. Wahab bin Munabih Pak pernah ditanya oleh beberapa penduduk daerah Zirar namanya. Apa katanya? Wahai Abu Abdullah, apakah engkau pernah mendengar suatu musibah yang lebih besar dari yang kami alami saat ini? Nah, jadi dia mengadu, kami ini dalam keadaan sulit. Ada enggak pernah kau mendengar musibah yang lebih besar daripada yang kami alami ini? Kalau sekarang ini kerja kalau mengandalkan halal aja payah, nah, kan itu ya Pak ya. Susah kita hidup kalau mengandalkan yang halal aja. Sebetulnya Bu, biaya hidup kita ini murah, gaya hidup yang mahal. Kalau orang mau hidup di level dia Pak, aman hidupnya. Nggak ada rumah ngontrak dulu, ini ada uang sedikit ngambil perumahan. Nah sudah itu Pak ya, terutang, tentu gaji kena potong, gadaikan SK, beli mobil, tentu nggak cukup hidup ini ya. Tapi coba kita hidup di level kita. Segini gaji dulu, ini pengeluaran dulu, jangan yang macam-macam dulu. Insya Allah aman hidup kita nih, pasti tenang jiwa. Nah, jadi dia bilang, ada enggak musibah yang lebih besar yang kau pernah dengar
daripada kami ini. Karena kondisi kami ini sulit betul. Dulu ingat Bu ya, di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, masyarakat ngadu ke Abu Bakar, sulit betul hidup kami. Apa ndak ada jalan lain lagi ini? Kata Abu Bakar, minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan sore ini akan diberikan Allah jalan keluar. Jadi yang pertama itu memang disuruh kita ini minta tolongnya kepada Allah, Pak. Jangan ngandalkan orang dulu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbik wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, kata Allah. Kalian ibadah aja dengan baik, akan kuberikan ketenangan, jauh dari rasa kekhawatiran, jauh dari bersedih hati. Nah, itu kan udah jaminan Allah tuh, Bu. Nah, kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, Allah yang akan menjawabnya. Kalau minta ke manusia, Bu, sekali maunya Pak, 2 kali awak pula diolah ya. Sekali dipinjamkan ke awak, terusnya minjam, itu manusia. Allah makin nyinyir kita minta, makin suka Allah. Udah saya coba, ada tambahlah tahajud malam, saya minta ke Allah, enggak juga dikabulkan oleh Allah. Berarti itulah yang terbaik dari Allah. Banyak orang Pak ya, kenapa aku disulitkan oleh Allah? 2 tahun 3 tahun kemudian baru dapat jawabannya. Nah, jadi tidak ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan oleh Allah, menunggu saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat, Allah tidak mau kabulkan. Bapak doakan anak, apalagi orang tua mendoakan anak, tidak ada dindingnya kepada Allah, pasti dikabulkan Allah. Cuman kalau menurut Allah belum bisa sekarang lagi Pak, jangan sekarang dulu. Kalau Bapak saya kabulkan doa Bapak sekarang untuk anak Bapak ini nanti akibatnya. Jadi kan Allah sudah tahu. Allah sudah tahu takarannya, Bu. Makanya banyak doa kita itu seolah-olah tidak terjawab, padahal Allah sudah jawab, cuman dengan cara tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, Pak. Kadang apa yang buruk menimpa kita itu yang baik menurut Allah. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, dulu ada seorang perempuan Bani Israel bernama Sarah. Dia memiliki 7 orang anak. Dibawalah 7 orang anak ini menghadap kepada raja, termasuklah si Sarah ini. Tapi bukan Sarah istri Nabi Ibrahim. Begitu sampai di hadapan raja, apa kata raja ini? Akan aku perintahkan kalian semua memakan babi. Disuruh makan babi, Bu. Apa kata raja ini? Memanggil anaknya yang tertua, dikasih daging babi, kemudian perintahkan makan babi ini. Maka anak itu menjawab, saya tidak mau makan yang diharamkan oleh Allah selamanya. Itu kuatnya Pak ya, memegang akidahnya. Kemudian kata raja ini apa, Bu? Kalau kau tidak mau memakannya, akan aku potong satu-satu bagian tubuhmu. Kalau tidak mau makan babi ini, akan kupotong satu-satu bagian tubuhmu. Maka dia tidak mau makan, akhirnya dipotong satu-satu bagian tubuhnya, gara-gara tidak mau makan babi. Istilah memotong bagian tubuh ini masih berlaku di Cina, Pak. Nama hukumannya lingci. Jadi lingci itu bukan langsung memotong mati, Pak. Potong tangan dulu tepi beki orang, potong tangan kiri tepi beki, bukan dibunuh. Kalau langsung dibunuh habis ya Pak ya, disiksa. Itu yang lingci itu, congkel mata, potong hidung, pokoknya tidak dimatikan tapi disiksa. Kita mungkin belum kan seberat itu lagi Pak ya. Kalau tidak mau kau menandatangani ini ya, kau keturunkan jabatan kau. Dengar itu udah takut. Enggak, padahal enggak separah itu, betul, masih bisa pindah kerja tempat lain, masih ada harapan, masih bisa hidup. Cuman kadang kita itulah, saking cintanya kita pada dunia, kita melakukan apa yang diperintahkan orang walaupun itu salah. Padahal enggak seberat ini, betul, tidak diancam kau akan mati, enggak pula macam itu. Tetapi orang mudah melakukannya. Coba di kantor Pak, berlima orang main, 1 orang jujur. Kau kalau enggak kau tanda tangani, enggak ikut kau kena mutasi nanti. Mendengar mutasi itu udahlah Pak, daripada non-job udahlah tanda tangan lah dulu. Mudah-mudahan Allah mengerti. Itu kadang orang banyak Pak, nanti minta ampun lah sama Allah, istighfar banyak-banyak.
dapat duit dari sini sedekah banyak-banyak. Nah itu yang banyak terjadi itu Pak. Makanya kadang di masa tua itu akhirnya membayar dosa aja lagi Pak. Sakit mah akut, diabetes, darah tinggi, udah minta mati, enggak juga dimati-matikan oleh Allah supaya habis dulu dosa-dosa masa lalu tuh. Nah, kita menzolimi orang, rata-rata saya perhatikan ya Pak ya, orang-orang yang menzolimi orang dia kan ada dua dosa Bu, yang cash dibayar di dunia ini sebelum di akhirat. Ya, pertama menzolimi orang, yang kedua memutuskan hubungan silaturahim. Jadi siapapun yang menzolimi orang masih di dunia dia sudah cash mendapatkan azabnya. Nah, entah apa aja Bu, ada juga masalah. Sakit ini dibawa ke dokter, minum obat ini, kencing tiap sebentar keluar. Apa kok ada aja Pak? Nggak cocok aja dibuatnya. Nah ini contoh Kemal Atatürk, Presiden Turki yang pertama. Sampai hari ini kuburnya bau bangkai Pak, udah ditutup pakai keramik 15 ton. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam dia itu nanti disemprotkan parfum Pak, karena ruangan itu busuk. 15 ton keramiknya itu Pak, menutup itu tuh. Nah, di dunia udah ditampakkan oleh Allah, siapapun yang ziarah ke sana pasti mengalami hal yang sama, pasti merasakan bau itu. Itu menjelang matinya apa Pak, umur udah tua tapi minta dibawa keliling pakai bot Pak, panas badannya itu. Gimana orang tua kena angin Pak ya, tapi itulah yang diminta ya, tidur pakai es batu sampai udah habis badan tuh. Nah, itu disiksa oleh Allah karena dia zolim. Berapa banyak ulama yang dibunuhnya di Turki dulu tuh Pak, dia orang Islam tapi dia membunuh ulama, tidak cocok sama dia dibunuhnya. Nah, dia aja yang betul, siapa yang menentangnya dia bunuh. Jadi masih hidup di dunia sudah dilihatkan oleh Allah. Saya ingat dulu buat ibu-ibu, kalau ke masjid tuh datang paling awal Pak, pulang paling terakhir, puasa sunat rajin, mati tragis Bu. Masyarakat benci sama dia. Nah, dia pada rajin sholat Pak. Sore hari misalnya pas mau buka bersama tuh Bu, sore hari udah datang dia ke masjid Pak, diambilnya mie goreng, minuman semua, bawanya pulang. Tuh nanti dia buka lah di masjid lagi Pak, yang itu masih ada di rumah. Udah muak orang nengoknya Pak, nggak mau dikasih tahu. Dapat kain sarung dari beberapa hotel gitu, diambilnya sendiri, mau dibilang orang apa nggak mau ngasih Pak, padahal taat ibadah tuh Pak. Itu Bu, apa pengakuan ibu-ibu yang memandikan jenazahnya, perutnya sekeras batu, dan itu Pak bertahun-tahun sakitnya Pak. Jadi inilah kadang kita itu jangan pernah menyepelekan sumber atau makanan itu. Ini diancam dengan makan babi, tidak mau dipotong-potong tangannya. Padahal dalam keadaan seperti ini Pak, halal babi itu sebetulnya Pak. Cuman tuh akidahnya kuat Pak, tidak mau dia, biar aku mati. Kemudian dipanggil anak yang kedua Bu, kau makan enggak? Dijawab oleh anak yang kedua ini, saya tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Langsung disiapkan oleh raja ini, panaskan dan cairkan tembaga. Nah, tembaga dicairkan, kemudian dimasukkan aspal, dipanaskan sampai mendidih, dituangkan ke tubuh anak itu. Nah, itulah siksaan dulu Bu. Kalau tidak mau ikut Pak, itulah akibatnya. Jadi sekarang ini tidak akan pernah kita mengalami cobaan seberat ini. Cuman disuruh makan babi, tidak mau dituangkan tembaga, berapa pedihnya itu Pak, meleleh-leleh, panas itu. Kita aja Pak ya, plastik dibakar, diteteskan ke kulit, lama hilangnya Pak. Atau terinjak api aja lah Pak, membengkak tapak kaki itu lama hilangnya itu Pak. Masih tertengok juga lagi tempat kena pijak tuh Pak, maulah melempar-lemparnya Pak, saking ngamuknya, kakinya kena. Saya ingat dulu ada bapak sholat, anak yang di depan ini udah selesai, bapak ini masbuk, pas bapak ini sujud, anak ini mundur Pak, tergesek hidung bapak itu di karpet Bu. Selama asal nengok anak itu sakit hatinya Pak, panas mungkin ya Pak ya, dia sedang sujud, anak ini mundur, karpet zaman dulu kan yang keras tuh Pak,
Asal nengok anak tuh benci bapak tuh pak. Itu lama itu segitu sakitnya pak ya. Udah lama dendamnya bu. Ini dituangkan cairan timah di kepalanya. Udah mati anak si Sarah ini dua pak. Dipanggil anak yang ketiga. Anak ini melihat dua orang saudaranya disiksa, dibuatnya cara pak supaya dia cepat dibunuh. Caranya bagaimana bu? Dimakinya raja itu. Apa kata dia? Engkau lebih hina dan lebih buruk. Kau lebih rendah di hadapan Allah dibandingkan jika saya memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kau hina di mata Allah. Mendengar jawaban itu ketawa raja itu bu. Ditanya oleh raja kepada panglima, kalian tahu enggak kenapa dia mencaci maki aku? Tidak raja, supaya dia cepat aku bunuh karena aku emosi. Tapi kau salah, aku tahu caramu. Akhirnya yang ketiga ini malah dia apa akan bu? Diperintahkan tentaranya untuk mengupas kulit lehernya. Anak mati itu pak, kulit leher dikupas, kemudian setelah dikupas kulit kepalanya dan wajahnya. Dan itu dilakukan dengan cermat. Maksudnya itu apa bu? Pokoknya dia jangan mati, kuliti aja dia. Begini hukumannya pak, hanya gara-gara tidak mau makan babi. Jadi tahan-tahan latih itu ya bu ya. Jangan sampai mensupport anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Karena sekarang ini pak hampir semua bisa main. Contohnya nih bu ya, mandor tukang sampah. Kemudian nanti berapa orang yang di jalur itu. Misalnya jalur ini seharusnya yang nyapu 3 orang, dijadikan 2, 1 dimakan, nanti bagi 2. Kan sering-sering seperti itu pak, dianggap halal. Sopir sampah seharusnya 1 mobil sampah tuh 8 orang, dijadikan 4 dimakan, bagi nanti sama camat. Macam-macam itu lah pak. Itu dari yang mulai terendah tuh bu. Berapa jumlah buruh fiktif. Jadi kita ini kadang nakal gitu pak. Udah ada kesempatan tapi dibuat nakal. Kesempatan itu dijadikan orang nakal. Dikasihnya mamaknya duit, mana kau dapat ini nak? Itulah mak, aku pandai caranya mak. Seharusnya orang 8 ku jadikan 4. Kan 4 ini teraniaya dibuatnya nih pak, kerja dibuatnya bu. Kerja 8 orang dilakukan 4 orang. Jadi akhirnya payah kerjaan, orang banyak sakit, ini kan menzolimi jadinya pak. Jadi saya dulu ada seorang sopir ngasih tahu macam inilah mainnya tuh Ustaz. Nanti misalnya ban ini berapa kali ganti setahun, nanti saya store sama camat, bagi 2 sama camat, kasih bendahara, gitu-gitu pak. Jadi main-main seperti ini nih, waduh entahlah. Jadi makanya itulah bu ya, saya bersyukur kepada Allah tidak terikat dengan instansi manapun pak. Kalau enggak, mana yang lebih jahat mungkin pak. Mungkin lebih jahat lah kalau kami ustad-ustad nih masuk ke situ lagi pak. Ustad-ustad nih ngeri gak kencang mah duit nih bu. Jangan salah-salah lagi. Berapa banyak ustad nipu-nipu jamaah nih pak. Sampai ada yang diusir dari Pekanbaru ini. Udah ada pak. Simpati jamaah sama dia bu. Banyak jamaah kena. Bahkan udah ada yang sampai ke proses hukum. Jamaah 1 miliar lebih pak diembatnya. Ada. Jadi di bidang manapun orang bisa main. Di bidang apapun orang bisa main. Di bidang agama nih yang lebih parah lagi kadang orang mainnya. Kalau udah masuk Idul Adha nih pak ya, tukang sapi pak mengeluh sama pengurus masjid. Fee-nya ditanyanya dulu Ustaz. Jadi dinaikkannya angka kurban tuh, nanti beli harus ke tempat itu. Datang kawan yang lain, ada tempat bagus nih ya, dagingnya sapinya berat, enggak mau pindah pak, dia mau di situ juga karena ada fee-nya pak, 500.000 1 ekor sapi bu. Jadi kalau ada orang enggak mau pindah-pindah beli hewan kurban, padahal ada yang lebih bagus, berarti ada fee-nya itu pak. Itulah dahsyatnya pak, dimanapun orang bisa main. Kota infak dikipas sama orang-orang di masjid, banyak terjadi Pekanbaru nih pak. Saya kan sering ceramah nih bu ya, ada beberapa masjid yang dahsyat-dahsyat pak, berani gitu, berani uang anak yatim, uang masjid, selesai sama dia di masjid tuh. Karena yang lucunya ada satu masjid bu,
Pengurus lama pakai duit 14 juta Ustaz tidak balik. Alhamdulillah ganti dengan pengurus baru. Pengurus baru pakai 12 juta pun tidak balik juga. Ngeri Pak, nekat-nekat orang Pak. Jangan Pak salah lagi di masjid Bu, sadis-sadis Bu. Orang makan duit. Oh. Karena duit di masjid itu enak Pak. Dia datang terus. Dia datang terus. Jadi makanya menjadi pengurus masjid ini fitnahnya cukup besar. Mudah-mudahan diberikanlah kekuatan gitu. Karena saya waktu jadi ketua masjid itu Pak, sampai saya suruh kalian kalau ngitung duit tolong dibawa CCTV ya. Karena indikasi dapat laporan Bu gitu. Habis-habis duit masjid itu dibuatnya Pak. Macam bapak dia punya duit tuh. Apalagi kalau bayar zakat pas malam terakhir Ramadan Bu, masuk saku Pak. Karena siapa mau dikasih lagi uang dari bagi? Dia mau pulang kampung besok Bu, dia tangga orang ngasih zakat terimanya juga Pak, ijab kabulnya juga. Kemana mau dikasih Pak? Lewat berapa dosanya tuh Bu? Wah ngeri Pak, nggak ada orang takut-takutnya Bu. Mau duit masjid, anak yatim, sosial kematian lewat dibuatnya. Jadi ngeri lah. Nah, jadi mulai dari orang biasa sampai orang tahu agama. Nah, gawat Bu. Nah, sampai ke ustadz-ustadz bisa berubah mulut nih Pak. Saya ingat ya, Ustadz Somad bilang dana haji dipakai, masyarakat mengamuk karena bukan untuk itu duit digunakan. Dianggap Ustadz Somad hoax, menebarkan kebencian. Akhirnya diam enggak sekarang Pak? Diam. Jadi ada salah seorang mengatakan tolong yang dekat sama UAS kasih tahu untuk diklarifikasi kembali omongannya. Di WA UAS Bu, jawaban UAS apa? Seharusnya yang menjawab itu bukan saya, yang ngomong dipakai dulu siapa? Nah kan ada yang ngomong dipakai. Sekarang kok saya dibilang hoax, suruh yang ngomong dulu memakai itu seharusnya yang klarifikasi. Akhirnya apa kata orang ini? Lain-lain Ustadz di Riau ini ya, kalau di tempat kita bisa diubah-ubah mulutnya, bisa dikasih duit. Itu pengakuan jamaah tuh Pak. Misalnya Ustadz ini ngomong ini, bayar dia ubah omongannya, bisa balik lidah tuh balik Pak. Itulah rupanya itu pengakuan di sini. Ngeri Ustadz di Riau ini enggak bisa di apa katanya Pak. Rencananya mau dibayar UAS Pak, mau ngomong itu kita bayar. Saya kemarin mengatakan dana haji itu misal gitulah Pak ya, saya salah, saya khilaf, saya mohon maaf. UAS enggak mau. Ngeri Ustadz di Riau nih. Kalau Ustadz di tempat kita salah ngomong dia tentang kita, udah kasih duit berubah mulutnya. Memang betul itu Pak, karena mungkin dia bohong ya Pak ya. Kalau sempat saya di posisi UAS entahlah tuh Pak. Mungkin berubah ya Kak. Untung enggak saya. Jadi inilah bahayanya Pak ya. Dari mulai orang biasa sampai orang tahu agama. Nggak ada cerita kalau udah sama duit tuh. Nah kemudian Bu ya, dibunuh anak perempuan ini satu persatu sampai tinggal anak yang paling kecil. Kemudian apa kata raja itu? Sekarang kau aku kasih kesempatan. Aku tidak ingin menyakitimu, kau cuma tinggal satu sama anakmu saja. Ajaklah dia cerita berdua, bujuk anakmu yang kecil ini. Kau tinggal satu lagi anak kau, 6 udah mati nih. Bujuk dia, makan babi sedikit aja. Kau akan kuberikan kekayaan, kau bisa hidup dengan tenang. Cuman itu aja, dia kan kecil baru tidak tahu apa-apa nih. Suruh aja dia makan babi, tidak akan berdosa anak kecil ini. Heranlah aku nengok keras hati kalian nih, kata raja itu Pak ya. Kok kuat kemauannya itu. Kata ibu yang namanya Sarah ini, baik, akan aku bujuk anakku. Kemudian Pak, apa katanya kepada anaknya? Anakku, apakah engkau tahu bahwa aku mempunyai hak pada setiap saudara-saudaramu yang telah dibunuh oleh raja? Aku punya hak terhadap anak-anakku. Anak-anakku semua sudah mati. Dan tinggal kau sendiri, dan padamu aku mempunyai 2 hak.
Itu disebabkan karena apa? Aku menyusuimu 4 tahun sementara mereka 2 tahun. Jadi jauh lebih berhak kau yang tinggal sendiri ini. Saudaramu aja yang 6 aku ikhlaskan. Tinggal kau sendiri lagi nak. Setelah engkau lahir, ayahmu telah meninggal dunia. Makanya aku memperlama susuan untukmu. Dan dengan hakku atasmu saat engkau telah berumur seperti sekarang, jangan pernah memakan sesuatu yang diharamkan Allah bagimu. Nah, justru itu wujukannya kepada anaknya. Malah dikuatkannya Pak, jangan kau makan yang diharamkan Allah bagimu. Dan jangan sampai nanti engkau bertemu dengan saudara-saudaramu di hari kiamat sementara engkau bagian dari neraka. Nah, itu dibujuknya. Sudah dibujuk anakmu, kata raja. Sudah raja. Apa kata anakmu? Aku tidak akan memakan sesuap pun makanan itu. Akhirnya anak yang kecil ini pun dibunuh. Tinggal lagi ibunya satu. Bagaimana kalau kau saja lagi tinggal satu? Apakah kau mau enggak memakan babi ini? Kata si Sarah ini, tidak mungkin aku menyatukan antara kehilangan anak-anakku dengan kemaksiatan kepada Allah. Jika mereka aku ikhlaskan mati, begitu juga dengan diriku. Aku tidak akan pernah memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya dia tidak makan, dia pun dibunuh. Begitu penduduk Zirar mendengar ini Pak, kuat hati mereka. Berarti belum apa-apa cobaan kita dibandingkan dengan Sarah yang memiliki 7 anak, sama dia sendiri rela mati hanya karena tidak mau memakan babi. Jadi memang orang-orang yang dikuatkan oleh Allah itu Bu ya, langka sekarang. Paling tidak Pak, sejarah ini membuat kita mengatakan berarti aku ini belum seberapa lagi. Cobaan tidak begitu berat, kecil, itu pun sering kalah kita. Sering kita kalah jadinya Pak. Kalau itu makanya saya mendorong umat Islam ini seharusnya memang mesti kuat secara ekonomi supaya jangan mudah dibeli sama orang. Mesti kuat ekonomi, usahakanlah dengan jalan yang diridhoi Allah. 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga rata-rata miliarder Pak. Mau miliarder mereka. Sebetulnya itu cukup jadi contoh bagi kita. Jadi orang Islam ini mesti kuat ekonominya agar dia bisa membuka lapangan kerja untuk umat Islam, agar dia bisa berarti untuk orang lain. Nah kebanyakan kita orang Islam ini Bu mau nanamkan uang kalau ada labanya. Dia tidak mau usaha sendiri Bu, dia punya banyak duit, akhirnya tanam modal ke orang, nanti dapat dia sekian juta sebulan. Itulah mau dia bagaimana mau buka lapangan kerja Pak, takut rugi, dia tidak mau rugi. Sementara kita kalau misalnya kita berdagang kemudian menghasilkan keuntungan, bisa mempekerjakan orang, satu aja Bu, zikir yang paling tinggi dalam Islam ini apa Pak? Memberikan kehidupan untuk orang lain, itu zikir yang paling tinggi. Bisa orang perantara kita diizinkan Allah dia menjadi karyawan, kita gaji dia dan kita tidak memanfaatkan dia, besar pendapatan besar pula gaji dia. Kalau orang kan banyak, ada juga pengusaha nih Bu, besar pendapatan dia, karyawan hancur Pak, betul-betul dimanfaatkannya, dia yang kaya raya. Itu banyak, yang banyak itu seperti itu. Seperti orang buka-buka apa namanya nih Bu, pondok tahfiz lah, macam di Pekanbaru ini banyak Bu, sekolah agama apa sekarang, yang punya orang kaya, dimanfaatkannya lah ustadz-ustadz yang lugu nih Pak, cari murid, dorong murid bawa masuk kemari. Sampai hari itu saya tanya, berapa gaji 1 bulan? Karena uang masuknya mahal Pak, puluhan juta, muridnya ngeri-ngeri, uang sekolahnya mahal, sekolahnya muridnya banyak. Kami aja Ustadz tidak berani makan di kantin. Bayangkan loh, saking mahalnya sekolah tuh, kami tidak berani makan di kantin. Gaji emang berapa nih? Malu mau bilangnya Ustadz, tidak seimbang Pak. Cuma orang payah cari kerja. Ada waktu itu yang saya tanya, sekolah tuh ber-AC Bu, gaji ustazahnya berapa? 1 juta Pak. 1 juta gajinya 1 bulan. Dengan sekolah semewah itu gitu. Nah, itu ada juga Bu, dia sebetulnya ngambil untung dia, dibuatlah macam tempat-tempat kebaikan. Nah itu banyak tuh Pak, sekolah agama, sekolah Islam. Wah, habis karyawan dibuatnya. Jadi dalam Islam ini Bu, makin besar pendapatan kita, besar pula untuk karyawan. Nah, itu baru berarti untuk orang lain. Nah siapa miliarder Islam yang membuat seperti ini? Solatiyah namanya Bu, miliarder Mesir.
9 orang sarjana peternakan, tek-tekan lah mereka nyumbang buat usaha peternakan kita yuk. Ada mas istri jual, sudah terkumpul 9. Siapa kira-kira yang ke-10 datang sholat nih bilang, yang ke-10 Allah. Kita yang bekerja, tugas Allah untuk menjaga aset kita. Kita kasih Allah 10% bagiannya. Itu Pak, pakai tanda tangan lah dibuat tuh Bu. Kami yang bekerja ya Allah tolong jaga aset ini, 10% untuk Allah. Naiklah usaha mereka Pak ya. Begitu naik, bagian Allah naiklah Pak, 20%. Naik lagi 30%. Naik lagi 40%. Berapa banyak universitas tafahnah di Mesir itu Pak, selain Al-Azhar, itu mereka yang bangun jalan, bus gratis, asrama gratis, mahasiswa gratis. Itulah dahsyatnya sholatiyah itu Pak. Akhirnya sekarang untuk Allah berapa persen Bu? 100% Pak. Semua hasilnya sekarang 100% untuk Allah. Tidak ada lagi mereka ngambil. Yang 9 ini tidak lagi mengambil bagiannya. Naik terus Pak. Makanya usaha tambah naik. Berapa ribu jadi dapat karyawan tuh Pak. Ini kita kaya buat rumah, kaya beli mobil, buat kaya buat rumah anak untuk sendiri ya semua. Karyawannya teraniaya Pak. Tiba rugi aja baru ngomong kita merugi bulan ini. Yang waktu untung kemana? Itulah banyaknya Bu. Nah jadi saya lihat pengusaha-pengusaha muslim. Ada satu pengusaha muslim di Pekanbaru ini Bu. Karyawannya Pak beli mobil, beli sepeda motor mahal. Saya tanya sama dia, ini karyawan Bapak pada betah semua kerja. Saya bukan sistem gaji Ustadz. Besar pendapatan kalian. Ada sampai Bu bagi hasil jelang Ramadan tuh, ada yang dapat satu orang 400 juta loh Pak. Bayangan tuh. 400 juta gaji karyawan setahun Pak. Itu di luar bulanan. Pokoknya besar pendapatan kita, besar gaji kalian. Jadi bukan dimanfaatkannya orang. Jadi kalau sempat beginilah pengusaha-pengusaha muslim Pak, aman Bu. Ini akhirnya kerja anak di tempat pekerjaan yang harus pakai rok pendek. Kadang nampak malu Pak, dia sebetulnya pergi kerja tuh. Nanti sampai di tempatnya baru dia buka jadi rok pendek. Karena apa, pengusaha muslim maunya untung terus, rugi nak mau. Yang sebagian nih, kemarin ada waktu saya ngaji di depan ibu-ibu komunitas, ada yang kena duitnya ditipu orang 450 juta, ada yang 500. Itu saya bilang, makanya jangan hanya memikir keuntungan kita pribadi, akhirnya ditipu orang. Tanam duit sekian ratus juta, kalau ditabung di bank cuma 30.000 sebulan, 50 juta. Tanamkan ke saya, bisa saya kasih 3 juta satu bulan. Nah tertarik, akhirnya kena. Coba Bu ya, kita yang buat usaha 400 juta tuh Pak, kalau pedagang Bu ngeri banyak dapatnya tuh yang bisa dikembangkan gitu. Jadi makanya orang Islam ini mesti kuat. Jangan sampai kita ini bisa dibeli dengan uang. Nah, paling tidak Bu ya kuat kita jadi. Contohnya Bu, Rasulullah dulu siapa yang nopang dana Pak? Ummul Mukminin Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah tuh Bu ya, digabung semua harta pedagang Arab itu baru satu harta dia Pak. Itulah kekuatan materi dia. Abu Bakar Siddiq pengusaha kaya, Utsman bin Affan pengusaha kaya, Abdurrahman bin Auf apalagi. Lihat Bu, sekarang ini siapapun penduduk Aceh yang naik haji dapat uang 4 juta satu orang dari pemerintah Arab Saudi. Kenapa Pak? Ada Ludermawan Aceh, dibelinya tanah dekat Masjidil Haram tuh Pak. Maksudnya apa Bu? Supaya masyarakat Aceh kalau naik haji nggak usah pakai, biar hemat biayanya, dibuatnya Pak hotel di situ. Jadi kalau orang Aceh datang udah nggak perlu cari tempat lain, dekat dari Masjidil Haram. Itu niatnya itu Bu. Kemudian rupanya Masjidil Haram diperluas, kena lah tanah orang kaya Aceh ini, diganti oleh pemerintah Arab Saudi Pak. Itu Bu, diuruslah uangnya itu oleh Badan Wakaf di Mekah, dibangunkanlah hotel duit dia itu Pak. Dan dari tahun 2006 hotel itu sudah menghasilkan. Bagi hasil itulah untuk masyarakat Aceh, siapapun yang naik haji dapat 4 juta satu orang. Itu Pak, fair Bu. Apa salahnya diam aja pemerintah Arab Saudi? Pasti enggak ada yang tahu Pak.
Cuman begitulah Bu, orang takut miring nih Pak, karena nanti efeknya berat. Efeknya nanti berat. Ada Pak ya, seorang ustadz, dia misalnya ngaji 1 tahun di satu tempat itu, dibujuknya pengurus Pak. Pak pengurus, kan saya ngaji 1 tahun di sini, bisa ndak saya pinjam duit dulu? Nanti saya ceramah ndak usah lagi dikasih amplop. Dikasih sama pengurus masjid. Rupa ndak satu masjid kena Pak, banyak masjid kena. Alasannya itu orang tua sakit, ini sakit, apa sakit, apa sakit. Akhirnya apa Bu? Sekarang tidak bisa apa-apa lagi. Nah, di dunia sudah dibalas oleh Allah. Jadi siapa yang melenceng jalannya pasti kena. Macam saya dulu Bu, udah teriakan mau ceramah di Duri. Disebutkannya kami hanya sanggup sekian, saya iyakan. Ndak taunya datang Pekanbaru, nelfon. Disebutnya lah angkanya Pak, jauh pula lebih besar daripada yang di Duri itu Pak. Kacau otak nih Bu. Udahlah daripada jauh ke Duri, berdialah di Pekanbaru aja lagi, uangnya segitu juga. Kena saya Pak. Jadi kita ini karena udah merasa tukar tambah dalam Islam tidak dibolehkan. Jual dulu barang kita, baru kita beli barang yang mau kita tuju. Itu yang boleh. Nah, saya waktu dagang dulu Bu ya, saya masih menghalalkan tukar tambah Pak. Duitnya lumayan, karena bisa murah kita beli barang orang, sementara barang dia masih bisa kita jual mahal. Azab saya Bu. Jadi udah terasa, untung Allah nih maha sayang Pak, cepat ditegurnya. Kita udah bangga banyak dapat untung nih Bu. Dibelikan ke sepeda anak, sepeda patah, di jam tangan jatuh ketika beruduk. Di situ menung ya, karena kalau sekali aja kejadian bisa jadi musibah Pak, tapi kalau udah berkali-kali menung lah kita lagi. Mana kenanya nih? Itu yang introspeksi diri itu Pak, di mana kenanya. Sampai ban mobil bocor tengah jalan tuh Bu, merenung lah di situ. Apa salah aku nih? Nggak ada, semuanya pasti berhubungan dengan kesalahan. Nggak ada ndak ya. Jadi karena udah pernah juga mengalami hal itu deh, sedikit aja melenceng begini teguran Allah. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak aku ditegur ya Allah. Sempat nak ditegur Allah Pak, aduh entah jadi apalah mungkin ya. Nah itulah gunanya kita tahu jadinya Bu. Ini yang kita lakukan nih. Pernah saya lupa Pak, orang nitip sedekahnya sama saya. Ustaz, saya ada uang 175.000, tolong disalurkan. Dan itu lupa, demi Allah lupa Pak menyalurkannya. Hilang duit saya berapa Bu? 1.500.000 Pak, sama KTP sama SIM sekalian. Temenung saya Bu. Nah kebetulan saya duduk sama orang yang nitip sedekah ini, saya lah yang traktir dia makan malam itu. Begitu dia ditraktir makan, saya mau bayar, uang udah nggak ada Pak, hilang, dompet hilang, apa hilang. Sampai Pak ya, saya minta maaf sama dia. Inilah akibat tidak langsung menyalurkan sedekah. Kan tidak boleh diperlambat-lambat Pak, karena kita merasa tidak akan terpakai duitnya, karena duit kita kan ada. Rupanya tidak bisa. Begitu dapat langsung cepat salurkan. Nah ini karena lupa aja Pak, udah dihukum oleh Allah. Jadi imam saya sholat isya salah ayat, jadi imam sholat subuh Pak ragu, saya ada 2 apa 3 nih, sampai gitu Pak. Karena apa? Terasa salah diri itu. Jadi memang itulah Bu untungnya, kalau kita memang ditakdirkan Allah untuk tidak menjadi orang jahat, Allah pasti akan tegur langsung ketika kita berbuat salah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, makin jahat dia makin banyak duitnya. Itulah Pak, makin seolah-olah bahagia hidupnya, padahal itu yang namanya dalam Islam istidrat. Allah sengaja mengulurnya, tapi nanti sekali kena baru terasa. Nah itu dia Bu. Abdullah bin Zaid bin Aslam, dia bercerita ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini Pak paling suka keliling setiap malam itu. Jadi ketika dia berkeliling malam itu, terdengar dia di sebuah rumah ada anak perempuan berkata kepada ibunya tentang penjualan susu. Maka kata ibunya itu, "Nak,
coba campurkan susu murni itu dengan air, jadi besar laba kita. Nah, itu bisikan ibunya, Pak. Kemudian kata anaknya ini, ibu maaf, apakah ibu tidak tahu bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita melakukan seperti ini? Nah, jangan dicampur-campur. Memangnya apa larangannya? Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan aparatnya mengumumkan agar tidak mencampur susu dengan air. Itu pengumumannya, Bu. Tidak boleh dicampur. Kata ibunya itu, anakku, campur aja lah susu itu dengan air. Karena kan tidak juga diketahui oleh Umar, udah malam ini. Maka kata anak itu menjawab, ibu, tidak mungkin saya taat kepada Umar di depannya kemudian mengkhianatinya di belakangnya. Nah, ini sifat yang baik, Pak. Kadang orang di depan kita baik, belakang kita buruk. Jadi kata anak ini, aku tidak mungkin menaati dia di depannya, di belakang dia aku mengkhianati dia. Jadi Khalifah Umar mendengar dari luar, Pak, pencakapan anak itu. Maka kata Khalifah Umar kepada Aslam, Aslam, tandai rumah ini. Tandai rumah ini. Pergi Khalifah Umar bin Khattab pulang, dikumpulkannya anak laki-lakinya. Ayah sudah menandakan satu rumah, anak perempuan. Jadi siapa di antara kalian yang mau menikah, nikahilah anak perempuan itu. Jadi tidak ada mandang derajat siapanya, Pak. Penting baik akhlaknya, nikahkan. Kalau orang kita nih, Bu, menikahkan anak, dia di mana kerja calon suaminya tuh? Itu dulu, Pak. Iya kaya tuh ya. Pas ibu-ibu ini kalau pergi beralek, Pak, pertama dari makanan dulu. Digigitnya rendang tuh sedikit. Lembut rendangnya. Diambilnya air kuah gelas tuh, Pak, ya, dibolongin, dibuang airnya. Dia masuknya 2 potong situ. Makanya cepat habis lauk di tempat orang pesta tuh, Pak. Selesai, Bu. Apa aja yang enak masuk dalam tas, Pak. Nggak ada malunya, Pak. Sedih kadang nengoknya tuh. Dendeng lewat apa masuk tas tuh serbaguna rupanya, Bu. Apa aja bisa masuk dalam, Pak. Dia kan bawa sisir aja sebetulnya dalam tas tuh, Pak. Sudah tuh masuk rendang, masuk dendeng, masuk kue, masuk dalam tuh. Sudah tuh nanti apa tengoknya lagi, Bu? Pelaminan. Ya kaya ya menantunya, meriah betul apa ya. Kan duniawi yang ditengok, Pak. Tuh tempat tidurnya ditekan-tekan nanti. Ini yang murah nih, tuh gitu. Pokoknya dunia yang dipandang. Tapi Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, carilah menantu yang akhlak dan akidahnya bagus. Jangan memandang keduniawiannya. Jadi setelah tahu, disumumkan kepada anak-anak Khalifah Umar, siapa yang mau nikah, nikahi anak itu. Kalau kalian tidak mau, bapak yang maju. Itu kata Umar, Pak. Tidak mau kalian, bapak maju. Ada satu orang anak Khalifah Umar yang bernama Hashim, dia mengatakan, saya mau ayah, saya mau. Akhirnya menikahlah anak Khalifah Umar ini dengan perempuan itu. Lahir anak, kemudian lahir anak lagi, anak itulah Umar bin Abdul Aziz. Keturunan Khalifah Umar yang membuat gebrakan yang luar biasa, yang punya akhlak mulia, akidah yang bagus, menjadi khalifah nantinya. Jadi memang kalau bapak ibu baik, insya Allah anak akan berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kitab ini yang kita bacakan ini adalah kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, dan mudah-mudahan sejarah ini memotivasi kita untuk semakin hati-hati dalam masalah harta benda ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini.